Oke. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sel eukaryotik, eukaryotes. Jadi untuk eukaryotes ini sebenarnya banyak ya. Materinya agak sedikit banyak karena akan menjelaskan beberapa contoh-contoh protista dan juga jamur ya. Jadi fokus utama di eukaryotes ini untuk microbiology, we won't touch on human cell, but we will touch more on protista dan juga jamur or fungi, fungi. Oke, jadi sel eukaryotic known as well as the multicellular. Jadi sebelum belajar ya. Oke. Sebentar, Kipin. Oke, jadi sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak, sama-sama kita merenung dan berdoa sebelum kita memulai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, jadi untuk surat ataupun ayat yang berkaitan sama dengan yang kemarin ya, kita belajar tentang small things, ukuran-ukuran yang diciptakan oleh Allah itu adalah mengikut dengan fungsi-fungsinya yang memang didesain ataupun dibuat untuk kehidupan di dunia ini. Jadi setiap makhluk hidup, sel itu ada fungsi-fungsinya tersendiri dan juga jenis-jenisnya tersendiri. Okay, so for today, there's no gram positive negatif ini karena Ibu copy dari slide kemarin. Jadi we will learn more about eukaryotics, especially protista dan juga fungi. Oke, let's refresh. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, yang manakah sebenarnya organisme prokariot dan yang manakah yang eukariot? Oke, salah satu di sini coba menjawab yang mana bedanya apa? It's so simple. Any volunteers? Di sini digambar bedanya apa? Mana yang prokariot, mana yang eukariot? Bisa dijelaskan? Salah satu volunteer, kalau enggak Ibu sebut loh namanya siapa nih? Oke, di sini ada siapa ya? Oke, ada Erpika. Erpika, online nggak ini? Atau cuma Zoom-nya dinyalain? Oke, sebentar. Atau ada yang lain mau menjawab? Oke. Ini kok keluar masuk kalian punya koneksi on off ya? Oke, yang lainnya aja dulu. Oke, let's see. Ada Lesta di sini, Lesta. Iya, Bu. Oke, jadi kalau di gambar ini bedanya apa? What makes it different between prokaryote dan juga eukaryot? Kira-kira apa? Kalian koneksinya on off ya? Ya, Bu, susah banget jaringan. Jaringannya ini ya?
Oke, yang jaringannya oke, coba jawab. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ini siapa ini yang ngomong? Natasha. Natasha. Oke, Natasha. Oke. Jadi apa perbedaannya? Ini kan ada 2 gambar. Menurut saya yang kiri itu yang prokaryotik, yang kanan itu yang eukariot. Biasa organisme prokariot itu punya namanya flagela atau kayak kayak rambut itu kan sebagai alat untuk bergerak. Nah, kalau yang kanan itu yang eukariot. Soalnya walaupun nggak dilihat dari mikroskop itu kayak bisa dilihat langsung loh. Bisa dilihat langsung gitu. Jadi ukurannya lebih besar. Sebenarnya yang pertama dari segi ukuran, yang kedua dari segi organ tubuh. Yaitu kan tadi yang prokariot itu punya yang namanya flagela. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Jadi, yes, the simple one based on the picture. Kalau kita lihat gambar, ya jelas kan? Ada yang jauh lebih besar dan ada yang kecil-kecil. Jadi the simple answer is just because of the size. Jadi ukuran untuk eukariot itu jauh lebih besar ketimbang ataupun berbanding dengan prokariot. Nah, prokariot betul memang memiliki flagela, tapi nanti kita juga akan melihat jenis-jenis eukariot itu juga memiliki sejenis flagela. Oke, ataupun silia. Jadi bukan masalah ada ekor atau tidak, jadi tergantung sel itu sendiri, tapi yang paling utama adalah dari ukurannya. Jadi kalau unicellular ataupun prokariot itu biasanya kecil, tapi kalau eukariot itu biasanya besar. Nah, untuk eukariot itu sendiri, walaupun ada juga eukariot itu ataupun jenis sel eukariot itu single cell ataupun unicellular juga, cuma ukurannya adalah sedikit lebih besar dan juga fungsi ataupun function-function di dalam selnya itu ataupun ciri-ciri selnya itu tetap berbeda dengan prokariot. Hujan lagi nih. Alright. Jadi dari 3 domain, 3 domain function itu, 3 domain kingdom itu sama seperti kemarin. Kalau untuk prokaryotes itu archaea dengan bakteria, tapi kalau untuk eukariot itu hanya satu eukarya. Jadi cuman ada satu kingdom ataupun one domain which consists of 3, ada beberapa sih, maksudnya ada kurang lebih 6 sih yang utama ya. 6 protista, fungi itu ada 5 kelompok. Kalau misalnya di eukarya ini juga termasuk kita, manusia, hewan, dan sebagainya itu termasuk dalam domain eukarya. Berdasarkan klasifikasi WOSE. Jadi sequence RNA-nya itu sama gitu. Jadi karena adanya nukleus dan sebagainya, jadi sequence untuk transkripsi RNA-nya itu sama. Nah, kalian karena masih semester 1 jadi mungkin belum sampai masalah transkripsi dan sebagainya. Oke. Kita fokus untuk eukariot adalah kepada protista dan juga fungi. Oke, Pancai. Sebenarnya ejaannya fungi sih. Oke. Jadi pada awal klasifikasi Whittaker itu protista itu sebenarnya dalam satu kelompok sendiri. Mereka istilahnya protista itu lebih dikenal sebagai protozoa. Jadi pada awalnya itu masih domainnya itu sendiri karena mereka ini eukaryotes tapi unicellular. Maksudnya adalah mereka tuh satu sel tapi sistem ataupun ciri-ciri selnya itu adalah sama dengan eukariot. Maka dari itu pada klasifikasi WOSE ini berdasarkan sequencing gen
rRNA itu dijadikan satu ataupun masuk dalam domain eukarya karena klasifikasi gennya itu adalah sama, walaupun mereka ini adalah unicellular. Jadi the only unicellular group in eukaryot itu protista ya. Jadi protista itu adalah kumpulan unicellular, but classified as eukarya, masuk dalam domain eukarya seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun, tapi di protista itu sendiri ada juga yang multiselular. Jadi tergantung dengan jenis jenis protozoanya itu sendiri. Oke, jadi beberapa protista itu bersifat autotrof dan juga heterotrof. Oke, mungkin untuk refresh again, autotrof itu sebenarnya adalah producers, kalau heterotrof itu consumers. Jadi maksud autotrof di sini adalah protista itu sendiri ataupun mikroorganisme protista itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya autotrof itu based on sunlight, which is adanya kloroplas pada selnya untuk menghasilkan energi melalui proses fotosintesis seperti itu ataupun kemosintesis. Nah, untuk heterotrof ini biasanya makan sesuatu, kayak kita manusia ya. Jadi kita makan, we cannot produce our own direct energy from sunlight seperti itu melalui fotosintesis, tidak. Jadi kita harus makan, mendapatkan protein, and then from there protein akan di-convert ataupun dijadikan energi seperti itu. Nah, untuk mixotrof ini sebenarnya adalah adanya mix ya. Jadi ingat aja perkataan mixotrof itu MIK depannya itu diingat sebagai mix, oke? Jadi ada percampuran ataupun memperoleh nutrisi itu melalui fotosintesis dan juga bersifat heterotrof yang bermakna dia juga makan seperti itu. Nah, untuk reproduksi protista ini biasanya secara aseksual ataupun seksual tergantung dengan jenisnya juga tersendiri. Nanti kita lihat jenis-jenis ataupun contoh-contoh protista itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk organisme protista itu sendiri adalah sangat beragam, yaitu ada teori endosimbiosis. Jadi teorinya itu sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat di gambar ya aja. Jadi ada mitokondrian, ancestral whole cell itu cytoplasmic membrane-nya itu maksudnya satu sel itu ada nukleus, ada mitokondria, ada sitoplasma. Nah, itu contoh mereka ini mau memakan sebuah sel atau sebuah bakteri seperti itu, cyanobacterium contohnya seperti itu ya. Jadi dimakan, engulf, istilahnya kalau untuk bakteri atau sejenisnya itu mereka istilahnya bukan memakan ya, tapi lebih kepada engulf, tapi bisa juga sih digunakan untuk perkataan memakan ya, tapi nanti harus we need to refresh back apakah istilahnya yang lebih tepat. But in English normally istilahnya adalah engulf. Engulf itu maksudnya adalah jadi ada mulut, nganga, nutup. Jadi kayak memakan gitu istilahnya, but istilahnya engulf. Nah, untuk fotosintesisnya itu, photosynthetic eukaryote alga itu, jadi kloroplas within the cyanobacterium yang dimakan itu adalah menjadi sebuah bagian dari protista tersebut. Jadi ada gabungan dari satu sel tadi, dari sel eukaryot itu, terus karena memakan sebuah sel lagi,
Nah, dari situ ada kloroplasnya, jadi cyanobacterium itu mengandungi kloroplas. Nah, karena ada kloroplasnya itu maka bisa melakukan proses fotosintesis walaupun itu bukan dari selnya sendiri, seperti itu. Oke. Oke, jadi lebih tepatnya kita lihat seperti ini. Jadi endosimbiosis, ya. Jadi heterotropik eukariot ini bisa memakan bakteria atau bakterium dan bisa melakukan ataupun berubah bentuk dan bisa dikatakan berubah menjadi organisme lainnya. Jadi endosimbiosis ini adalah suatu proses organisme uniselular tertentu menelan sel lainnya dan menjadi endosimbium. Endosimbium itu adalah simbium itu lebih kepada simbiotik ya. Jadi istilah simbiotik itu adalah seperti proses adanya dua sel ataupun dua makhluk itu sama-sama bersinkronasi untuk bertahan hidup. Nah, karena ada perkataan simbion dan endo itu bermaksud dalam. Jadi perkataan endo itu mewakili maksudnya di dalam, seperti itu. Jadi terjadinya endosimbiosis. Nah, karena sudah memakan cyanobacterium tadi. Nah, dari cyanobacterium itu dimakan itu melalui proses yang pertama yaitu primary endosymbiosis. Over the course of evolution, this membrane was lost. Jadi cyanobacterium yang sudah dimakan itu sebenarnya tuh akan menyatu dengan pemakannya itu. Jadi protista yang memakannya itu sudah menjadikan cyanobacterium a part ataupun menjadi sebuah bagian dari tubuh ataupun sel itu sendiri. Nah, yang dimakan. Nah, dari situ bisa menjadi red alga, green alga. Nah, dari situ kemudian melalui proses secondary endosymbiosis itu juga bisa menjadi berbagai jenis protista yang lainnya. Jadi how protista survive, it's either they eat, they engulf, ataupun mereka makan dari sumber bakteria dan sebagainya dari prokaryotes, dan juga bisa menghasilkan fotosintesis sendiri itu, misalnya dua-duanya bisa dilakukan adalah karena terkadang terjadinya endosimbiosis ini. Jadi mereka engulf bakterium yang memiliki kloroplas dan dari situ mereka bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi. Oke, jadi untuk protista ini sebenarnya ada kira-kira 6 kelompok ya. Sebelum ini sebenarnya 5, jadi sekarang lebih dibuka lagi cabangnya, yaitu yang di Opisthokonta dengan Amoebozoa, itu sebenarnya dulu adalah jadi satu ya. Jadi sekarang dipisah karena amoeba itu memiliki ciri yang tersendiri, maka dari itu sekarang dipisah jadi ada 6. Ini kira-kira harus diingat ya, jadi ada 6 jenis protista, kelompok protista. Oke, untuk yang pertama, excavata. Jadi pencirinya ataupun ciri-cirinya mempunyai struktur sitoskeleton. Mempunyai struktur lekukan galian makanan pada salah satu sisi tubuhnya. Jadi selain dia sitoskeleton, maksud sitoskeleton di sini adalah kalau manusia ini kan biasanya kita memiliki skeleton ataupun tulang belakangnya. Tulang belakang berupa tulang, oke? Kita kan banyak tulang ya. Nah, tapi untuk protozoa ini mereka kan tidak memiliki tulang. Jadi sitoskeleton di sini maksudnya adalah sitoplasma ataupun sitoplasmnya itu adalah sebagai skeleton ataupun sebagai yang membentuk ataupun mempertahankan bentuk sebuah protista itu adalah pada sitoplasmanya. Jadi sitoskeleton itu. Nah, kemudian struktur lekukan galian ini maksudnya, jadi seperti tadi, jadi protista ini either you
either protista itu bisa hidup dengan cara fotosintesis ataupun memakan sesuatu. Nah, untuk makan ataupun prey, bacterial prey ini, maka dari itu kalau kita lihat di gambar itu, maksudnya mereka ada lekukan ataupun ada kayak mulut-mulut lah, istilahnya seperti itu. Jadi feeding groove surface. Nah, di situ mereka akan engulf ataupun memakan bacterial prey-nya itu, dan menjadi dari situ diambil source energinya, proteinnya, dan digestive enzimnya untuk dijadikan makanan pada protista tersebut. Nah, untuk kelompok excavata ini biasanya bisa dipisahkan menjadi 3 kelompok kecil. Ada diplomonads, parabasilids, euglonozoans. Jadi ada 3 jenis. Oke. Untuk diplomonads ini adalah salah satu kelompok dari protista tadi itu. Jadi di sini contohnya kalau kita lihat di foto itu ada Giardia intestinalis. Jadi sebenarnya ini perkataan intestinalis itu sebenarnya adalah sejenis protozoa ataupun sejenis protista yang bisa menginfeksi kandungan di dalam usus kita. Jadi intestinals. Jadi perkataan intestinal ini adalah biasanya dulu waktu awal-awal ditemukan jenis protozoa protista ini, biasanya dulu saintis adalah menemukannya di dalam intestine ataupun di dalam usus. Jadi dari situ klasifikasinya ataupun penamaan spesiesnya itu adalah berdasarkan di mana ditemukannya. Nah, Nah, untuk diplomonads ini ada istilah mitosom. Jadi mitosom ini sebenarnya adalah istilah untuk modifikasi mitokondria. Jadi mitokondria ini sendiri adalah ketiadaan rangkaian dalam transfer elektron tidak dapat menggunakan oksigen untuk mendapatkan energi dari karbohidrat maupun molekul organik lainnya, oleh karena itu memperoleh energi melalui jalur biokimia anaerobik, contohnya glikolisis. Oke. Mitosom. Kenapa ada proses mitosom ataupun modifikasi mitokondria? Oke, let's say sel pada sel pada tanaman dan hewan dan juga sejenis protista fungi ini kan berbeda ya, walaupun fungsi ataupun ciri-cirinya itu sama. Contohnya ada nukleus, ada Golgi body, ada mitokondria dan sebagainya. Itu nanti jadi tugas ya, karena maka dari itu Ibu tidak masukkan di sini pada awal-awalnya tentang memperlihatkan sel eukariot. Oke, jadi untuk eukariot itu kan ada bedanya dengan prokariot yang sebelum ini, kan bedanya adalah di jenis selnya. Nah, kalau prokariot tidak ada nukleus, tapi adanya nukleus dan juga sitoplasma seperti itu. Nah, kalau di eukariot itu kan lebih kompleks ya. Jadi adanya nukleus, ada mitokondria, ada Golgi body dan sebagainya. Nah, untuk protista ini karena mereka tidak menggunakan oksigen ataupun they don't actually have the lung system ataupun tidak memiliki paru-paru ataupun sistem untuk pengambilan oksigen, dan juga mereka juga tidak memakan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi karena itu there is a modification ataupun ada modifikasi pada mitokondrianya yaitu mitosom seperti itu. Jadi mereka menghasilkan energinya melalui jalur biokimia anaerobik, nah itu istilahnya glikolisis. Nah, untuk diplomonads, why it's called diplo? Diplo maksudnya double. Jadi diplomonads bisa dikatakan
double ataupun duo, diplo, duo, double, kurang lebih sama ya. Jadi mempunyai dua nukleus yang berukuran sama dan flagela. Nah, walaupun masuk dalam kategori protista, tapi ada flagelanya ya. Jadi ada dua nukleus yang berukuran sama dan flagela. Jadi bentuknya itu jadi seperti yang tadi itu bentuk lonjong seperti itu, terus ada flagela, tapi di dalamnya ada dua nukleus seperti itu. Jadi ciri untuk diplomonads itu seperti itu. Jadi diingat kata depannya saja diplomonads. Nah itu memiliki dua nukleus dan juga flagela. Nah untuk flagela pada eukariotik ini sendiri sebenarnya merupakan perluasan dari sitoplasma, ataupun terdiri dari mikrotubulus yang ditutupi oleh membran plasma sel yang berbeda dengan prokariotik. Jadi kalau kemarin nanti kita lihat contoh perbedaannya ya. Oke. Jadi untuk flagelanya ini maksud di sini perluasan dari sitoplasma itu bermaksud sitoplasma, maksudnya sitoplasma kandungan di dalam sel itu membentuk sebagai flagelanya. Jadi ada bentuk, misalnya bentuknya bulat, terus ada lonjong gitu. Nah, jadi ada perpanjangan sitoplasma, tapi sitoplasmanya itu jadi berbentuk seperti ekor. Nah, itu adalah bedanya dengan flagela pada prokariot. Nah, kalau untuk prokariot itu jadinya seperti adanya ekornya itu adalah seperti attachment ataupun ekornya itu lainnya. Jadi bukan sitoplasma, jadi memang dalam bentuk ekor lain seperti itu. Tapi kalau untuk flagella di protista ini dia adalah dari perluasan sitoplasma seperti itu. Oke, untuk diplomonads itu parasit. Jadi diplomonads ini bahaya kalau kita makan, bisa mengakibatkan keracunan dan sebagainya. Jadi ini kalau dari bentuk mikroskopiknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi flagelanya kalau dilihat itu kan tidak begitu seperti ekor ya. Jadi seperti sitoplasmanya itu adalah memanjang, membentuk ekor. Jadi gabungan ya. Jadi dia bukan pisahan, ekor pisah seperti itu tidak. Tapi dia ada jalur sitoplasma yang mengecil dan memberi lapisan pada ekor tersebut. Oke, jadi untuk kelompok excavata ini, selain yang diplomats tadi, kita kembali lagi sebentar. Oke, jadi kelompok excavata ini ada 3 ya, jadi diplomats, parabasilids, dan euglonozoans. Jadi untuk diplomats sudah selesai. Sekarang ke parabasilids. Jadi parabasilids ini juga ada istilahnya hidrogenosom. Jadi menghasilkan energi secara anaerob, melepaskan gas hidrogen sebagai produknya. Jadi perlu diingat hidrogenosom. Ingatnya hidrogen berarti mengeluarkan gas hidrogen. Nosom, ya istilah aja sih, biasanya istilah saintifik kan ada som, simbiosis, ada belakangnya cis ataupun som. Nah, nosom ini mungkin kita ingatnya sebagai perkataan som itu sebagai melepaskan ataupun mengeluarkan. Kalau biasanya cis belakangnya itu SIS itu berarti membuat ataupun synthesize. Oke, jadi bedanya perkataan belakang itu adalah menunjukkan jenisnya itu seperti apa. Nah, hydrogenosom itu adalah melepaskan menghasilkan energi secara anaerobik, berarti tidak menggunakan oksigen, tapi hasil dari produksi energinya itu akan melepaskan gas hidrogen. Contohnya adalah pada Trichomonas vaginalis, jadi parasit pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Kemudian ada euglenozoans. Jadi euglenozoans itu berarti lebih kepada, kalau kita dari perkataan yang depan itu berarti
euglena. Jadi biasanya jenis-jenis protozoa euglena ini termasuk dalam kategori euglenozoans. Jadi mempunyai struktur kristal, spiral, atau batang yang belum diketahui fungsinya di bagian dalam flagela. Jadi mereka juga memiliki flagela, contohnya seperti itu. Tapi di dalam flagellanya itu berbentuk crystalline rod seperti ini. Ring of microtubules. Seperti itu. Tapi tidak perlu diingat sekali ya untuk masalah tidak mengetahui fungsinya. Tapi ingat saja mempunyai struktur kristal spiral seperti itu. Jadi euglenozoans ini meliputi ada kinetoplastids dan juga euglenids. Oke, jadi euglenozoans ini contohnya ada pada trypanosoma cell yang berbentuk seperti pita di antara sel darah merah. Oke, jadi kalau dilihat di sini, jadi kayak pita-pita kecil melayang-melayang di dalam sel di dalam pembuluh darah seperti itu. Jadi untuk istilah kinetoplas ataupun mitokondria berukuran besar yang mengandung DNA. Contohnya pada trypanosoma tadi, penyebab penyakit tidur sebagai faktor lalat CC. Jadi maksud penyakit tidur di sini adalah lebih kepada sangat mudah seperti itu. Oke. Untuk euglenozoans, jadi tahapan dalam fagositosis, phagocytes. Jadi fagositosis sama seperti tadi, ada bakteria, there's ingestion, engulfing, dan juga ada killing and then degradation. Jadi kurang lebih sama ya, kalau cuman yang tadi itu, endosimbiosis itu dia makan tidak di-degrade ataupun di-kill, but terjadinya simbiosis ataupun terjadinya sama-sama membantu, sama-sama hidup, tapi saling membantu memproduksi energi. Nah, kalau untuk di euglenozoans ini, bakterium yang dimakan ataupun di-ingest ataupun di-engulf itu bukannya terjadinya endosimbiosis, tapi malah dimatikan, kill it and then degrade, seperti itu. Nah, jadi sebagian besar kelompok euglenid ini bersifat mixotrof. Kurang lebih mixotrof juga ya, seperti tadi. Cuman lebih kepada degradation ataupun diambil enzimatiknya, ataupun diproses bakterium yang dimakan untuk energi. Nah, euglenid ini menelan mangsanya dengan mekanisme fagositosis. Nah, fagositosis. Jadi kalau di perkataan fagositosis belakangnya sis berarti synthesize, right? Jadi kalau synthesize itu prosesnya itu adalah menghasilkan energi dari apa yang dimakannya. Jadi terjadinya sintesis seperti itu. Jadi fagositosis proses di mana sel-sel hidup tertentu yang disebut fagosit menelan atau memakan sel lain atau partikel, menggulung partikel tersebut dengan membran sel membentuk fagosom. Oke, ini harus untuk mikrob ini memang harus banyak baca. Tapi yang keluar ujian ya enggak semuanya seperti itu. Jadi have to bear in mind, harus kita tahu yang intinya kita memahami proses-prosesnya seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh euglena. Oke, a euglenid commonly found in pond water. Jadi biasanya euglena ini terkenal di perairan. Ya, jadi pigmented organelle that function as a light shield, allowing light from only a certain direction to strike the light detector. Jadi ada pigmen yang menghalangi ataupun menghalangi cahaya seperti itu. Jadi ini adalah contoh bentuk kepada jenis euglenozoans. Kalau tadi kan ada diplomanid, nah itu diplomanat itu diplo, perkataan diplo berarti dua nukleusnya. Nah, kalau euglenozoans ini hanya satu nukleusnya seperti itu.
dan memiliki kloroplas kalau untuk euglonozoans. Jadi seperti itu. Oke, untuk kelompok Chromalveolata. Oke, jadi dari kelompok ini memiliki 2 jenis Eovolata dengan Stramenophyll seperti itu. Oke, jadi semua ini sebenarnya harus diingat aja sih. Maksudnya lebih kepada hafalan ya, tidak harus mengerti secara dalam. Jadi lebih kita mengingat, oh kalau ini ciri-cirinya ini, kalau ini ciri-cirinya ini. Cukup seperti itu saja, oke? If you want to understand more deeper ataupun mengerti lebih dalam lagi proses selnya itu ataupun proses selnya itu melakukan fotosintesis dan sebagainya, itu adalah lebih depth lagi. Tapi untuk yang penggolongan eukariot ini sekadar kita tahu ada fungsi-fungsinya apa saja seperti itu. Jadi untuk alveolata ini mempunyai struktur kantong-kantong alveoli dalam membran plasmanya. Jadi ada seperti kantong-kantong alveoli. Alveoli kalau di manusia kita seperti di dalam paru-paru itu ada seperti yang anggur-anggur di dalam paru-paru itu. Nah, itu disebut alveoli. Nah, fungsi belum diketahui, tapi diperkirakan untuk mengatur kandungan air dan ion di dalam sel. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ingin membaca lebih bisa. Jadi if you want to get some knowledge about it, you can read up some journals ataupun buku yang berkaitan dengan jenis-jenis protozoa. Oke. Jadi untuk intinya dianggap aja kita ingat kalau Chromalveolata itu ada alveolinya di dalam membran plasma itu, intinya itu. Jadi memiliki alveoli di dalam membran plasma yang berkemungkinan mempunyai fungsi mengatur kandungan air dan ion di dalam sel, seperti itu saja. Nah, terdiri dari dinoflagellata, apicomplexan, ciliata, itu contoh-contoh jenis alveolata. Kemudian ada, jadi alveolata, contohnya yang pertama, dinoflagellata. Dinoflagellata, kita ingat seperti itu. Jadi contohnya di sini ada Pfisteria shumway. Okay, scientific names is always hard to remember because yang memberi nama adalah orang-orang yang berbeda dari seluruh dunia. Jadi mereka menemukan sesuatu yang baru, mereka beri nama. Jadi it will always be complicated ataupun namanya itu susah diingat. Oke, tapi sekadar kita perlu tahu. Jadi kalau Pfisteria shumway flagella berada pada lekukan yang mengelilingi sel. Nah, kalau tadi biasanya flagella tuh di pinggir-pinggir gitu ya, seperti ekor-ekor. Nah, kalau yang ini malah flagellanya itu malah mengelilingi sel seperti itu. Dan selnya itu sendiri berbentuk bulat ya. Jadi alveolata ini lebih kepada bulat bentuknya. Kita ingat kalau misalnya alveoli di dalam paru-paru kan bulat-bulat ya seperti itu. Nah, untuk untuk protista ini sendiri juga berbentuknya kurang lebih bulat seperti itu. Nah, untuk dinoflagellata ini memiliki 2 flagella yang terletak tegak lurus dengan lekukan membuat dinoflagella mampu bergerak memutar dalam air komunitas di perairan. Jadi kayak roda itu, jadi berputarnya seperti roda. Jadi fungsi flagella pada dinoflagellata itu adalah seperti putaran roda seperti itu. Jadi bisa muter-muter seperti itu. Nah, untuk dinoflagellata itu sendiri bersifat autotrof, mixotrof, dan sebagian besar heterotrof. Oke, jadi ada autotrof yang menghasilkan dengan kloroplas itu sendiri menghasilkan fotosintesis. Mixotrof itu berarti engulf, memakan dari sel lainnya. Mixotrof, again MIK, mix. Kita ingat mix berarti ada proses autotrofnya dan juga ada proses heterotrofnya. Nah,
Kalau di alveolata ataupun dinoflagellata, sebagian besarnya ataupun kebanyakannya adalah heterotrof seperti itu. Untuk sebagian besar dinoflagella mempunyai pigmen karotenoid. Diingat saja memiliki pigmen karotenoid. Oke, untuk alveolata itu juga ada kumpulan ataupun ada kelompok apikompleksan. Jadi sebagian besar bersifat parasit pada hewan, beberapa pada manusia, ataupun lebih dikenal sebagai sporozoid ya. Jadi salah satu ujung sel sporozoid atau apex itu mempunyai organel kompleks yang berfungsi sebagai penetrasi sel dan jaringan inang host. Oke, jadi seperti misalnya memanjang seperti itu, jadi ada ujungnya itu untuk masuk ataupun penetrate a cell dari jaringan. Jadi kalau misalnya di manusia itu misalnya sporozoid ini masuk ke dalam tubuh kita, maka sporozoid itu sendiri bisa masuk dalam sel-sel kita dan penetrate the host cell seperti itu. Jadi bukan organisme autotrof karena dia berbentuk, dia bisa mempenetrasi sel, jadi dia bisa masuk ke sel lain, jadi dia sistemnya tidak punya apikoplas, jadi tidak ada kloroplasnya, tidak ada jenis-jenis untuk autotrof sistemnya. Jadi tidak bisa menghasilkan energi secara sendiri, harus dari cara memakan ataupun engulf. Nah, siklus hidup secara seksual maupun aseksual membutuhkan inang. Jadi seperti virus, seperti jenis-jenis virus, dia memakan sel di inang. Inang itu bermaksud sel pada tubuh ataupun sel lain, makan masuk menggunakan sistem replikasinya di dalam dan menghasilkan lagi another protista atau menghasilkan kopi ataupun proses seksualnya pada jenis protista ini untuk menghasilkan another protista. Oke, jadi kompleksan. Nah, ini contohnya pada Plasmodium, siklus hidup Plasmodium penyebab malaria. Nah, jadi malaria kan termasuk dalam golongan seperti virus ya. Jadi dari itu sporosit, istilah sporosit ataupun sejenis parasit juga jadi masuk makan dari inang sel, maka menghasilkan banyak merozoid itu dan divide asexually, dari situ bisa berbelah ataupun membagi diri dan menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel untuk bisa mengakses pada sel darah merah, kemudian menghasilkan gametocytes, menghasilkan gamet tersebut, dan akhirnya fertilize, melakukan proses meiosis, kemudian kembali lagi ke proses awalnya seperti itu. Yang ini cukup tahu saja ya, maksudnya contohnya apikompleksan itu pada Plasmodium penyebab malaria seperti itu. Oke, jadi ada satu lagi ciliata, mempunyai struktur cilia untuk bergerak maupun makan, juga sebagai lokomotif. Jadi mempunyai satu tipe nukleus, mikronukleus dan makronukleus. Nah, untuk gen makronukleusnya adalah untuk mengontrol air di dalam sel, makan, dan pembuangan. Oke, ini adalah contoh ciliata. Jadi paramecium adalah salah satu di dalam kelompok ciliata. Jadi ada contractile vacuole, ada food vacuoles. Vacuoles itu sebenarnya yang makan dari luar itu menjadi sebuah food vacuole seperti itu. Fused with lysosomes not shown as the food is digested, the vacuoles follow a looping path through the cell. Waste are released when the vacuoles fuse with specialized region of the plasma membrane that function as an anal pore. Okay. Jadi maksudnya di sini,
Jadi memakan, protozoanya, jadi jenis Ciliata ini, Paramecium akan makan itu dalam bentuk vacuole ataupun bulatan. Nah dari situ setelah digest setelah itu baru dibuang ataupun ada pembuangan sistem mengeluarkan vacuole yang sudah diserap kandungan di dalamnya. Jadi bentuknya seperti itu. Ada makronukleus, ada mikronukleus. Jadi nukleus yang besar attached with mikronukleus seperti itu. Jadi ada anal pore. Jadi yang di bawah ini yang keluar itu, nah itu keluar istilah tempat pengeluarannya adalah anal pore, masuknya oral groove, cell mouth masuk sebagai vacuole tadi, dan kemudian diserap proteinnya, diserap energi dan sebagainya itu terus dikeluarkan melalui anal pore seperti itu. Oke, untuk chromal violeta ini ada stramenophile juga, kumpulan masuk dalam kumpulan yang chromal violeta itu, jadi disebut sebagai kelompok alga laut. Jadi sebagian besar adalah fotosintesis. Nah, kalau kita kenal alga kan algae itu biasanya adalah photosynthesize, jadi bisa melakukan proses energi melalui fotosintesis. Nah, untuk karakteristiknya itu mempunyai flagella yang berbulu berpasangan dengan flagella pendek non-hairy. Jadi ada dua jenis flagellanya, yang satu yang seperti berbulu dan juga ada smooth flagellum. Jadi untuk morfologinya ataupun untuk melihat jenis apakah ini ataupun apa ya ini namanya protistanya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti sudah confirm ataupun directly you can say this is an algae seperti itu. Ada strapenophile. Nah, untuk strapenophile ini diatoms. Diatoms alga unicellular yang mempunyai dinding seperti kaca terbuat dari silika perlindungan dari predator. Jadi setiap jenis makhluk itu kan ada fungsinya sendiri, ada bentuk-bentuknya sendiri, depends on the environment. Jadi tergantung dengan keadaan di sekitarnya itu seperti apa, maka dari itu mereka bentuk dan fungsi selnya itu adalah menyesuaikan dengan cara memakannya, cara mendapatkan energi dan sebagainya itu. Jadi sometimes ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong dan sebagainya, tergantung dengan lingkungan ataupun environment yang ditinggali seperti itu. Nah, untuk reproduksi aseksualnya itu melalui mitosis, jarang secara seksual. Berarti kalau aseksual itu berarti adalah pembagian menjadi dua diplo ataupun dual production. Jadi misalnya dari satu sel jadi dua, dia pecah. Nah, kalau kalian tahu asexual itu misalnya, let's say Patrick Star, oke? Jadi kalau hewan itu pada hewan adalah pada, it's not hewan ya, iya hewan sih, maksudnya Patrick ataupun starfish itu termasuk dalam kategori hewan itu bisa kalau misalnya kita potong gitu ya, kita potong ujungnya itu nanti ujungnya itu bisa hidup kembali menjadi sebuah starfish again. Jadi dia tidak akan mati seperti itu. Bisa mati if ataupun rusaknya itu adalah bukan pada bagian yang bisa dipotong dan sebagainya seperti itu. Jadi algae unicellular ini bisa membagi menjadi 2, 4 dan seterusnya seperti itu. Golden algae, oke, ada golden algae ini mengandung carotenoid berwarna kuning dan coklat, jadi golden keemasan. Maka dari itu makanya disebut sebagai golden algae. Nah, mempunyai dua flagella yang menempel dekat ujung sel, jadi sama ya. Jadi ada satu flagellanya yang tipis, tidak berbulu, yang satunya adalah yang berbulu seperti itu. Jadi sebagian besar adalah unicellular, bersifat fotosintetik
dan juga mixotrof. Nah, fotosintesisnya atau fotosintetiknya adalah karena mixotrof. Jadi mereka memakan sesuatu, memakan bakterium, dari situ bakteriumnya mengandungi klorofil ataupun jenis-jenis autotrof, maka dari situ baru bisa melakukan fotosintesis. And again, we also have brown algae. Jadi brown algae ini ada blade, stipe, and holdfast. Jadi bentuknya seperti ini kalau di dalam laut ya. Ataupun kita ingat brown algae itu sebagai palm laut ataupun kelapa sawitnya tapi di dalam laut. Kalau kelapa sawit itu di luar di daratan, nah ini kelapa sawit yang di dalam laut itu namanya brown algae seperti itu. Jadi thales membentuk sebuah tumpuan dari umba. Jadi itu. Jadi ada holdfast-nya, jadi seperti akar, stipe-nya itu seperti batangnya, dan blade-nya itu seperti daun. Kan kalau kita lihat bentuknya kan kayak pohon ya. Nah, makanya itu diistilahkan sebagai palm laut atau Postelsia namanya. Oke. Nah, sebagian besar adalah multiselular dan hidup di dalam perairan. Berarti multiselular ya. Jadi ada banyak sel yang bergabung menjadi satu bentuk algae seperti itu. Nah, mempunyai karakteristik karotenoid. Karotenoid ini lebih kepada pigmentasi warna ya. Jadi karotenoid adalah warna, pigmentasi warna. Jadi memiliki warna coklat seperti rumput laut seperti itu. Nah, brown algae ini juga paling kompleks di semua kelompok algae, jadi seperti tumbuhan. Nah, jadi algae yang lain itu kan tadi biasanya unicellular ya, jadi lebih kecil, mengambang ataupun di dalam air gitu ya seperti ikan seperti itulah. Nah, tapi kalau untuk brown algae ini lain karena dia seperti tumbuhan, jadi seperti rumput laut di dalam dasar perairan seperti itu. Nah, thales. Thales itu adalah tubuh alga yang seperti tumbuhan, tidak mempunyai akar, batang, daun, dan daun sejati. Jadi bentuknya saja berbentuk seperti tumbuhan, tapi tidak memiliki sifat seperti akar, batang, dan daun. Jadi satu itu berbentuknya seperti itu, tapi fungsinya adalah kurang lebih sama. Istilahnya adalah thales. Oke, ada amuba, salah satu contoh dari kelompok Rhizarian, mempunyai kaki semu ataupun pseudopodia, memanjang membran selnya untuk bergerak dan makan. Terdiri dari Chlorosinophyta, Forum, Radiolarian, ada beberapa banyak jenis, nanti kalian bisa baca dan lihat. Kemudian ada Forum. Forum ini mempunyai struktur kulit luar seperti shell ataupun berpori ya. Jadi terbuat dari kalsium karbonat. Jadi untuk Radiolarian itu mempunyai rangka internal yang terbuat dari silikon. Jadi kira-kira diingat aja sih kalau Forum itu mengandung kulit luar, shell, terbuat dari kalsium karbonat. Kalau Radiolarian itu rangka internal ataupun di dalam itu terdiri dari silikon. Gitu. Oke, ini contoh forum itu seperti itu. Jadi bentuk luarnya itu ada seperti pori-porinya gitu. Nah, untuk Radiolarian adalah bentuknya kurang lebih kalau kita lihat seperti spider seperti itu ya, spider web. Jadi keluar memancar dari tubuh bagian tengah. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya kelompok semua ini. If you want to read yourself, it's okay. Tapi untuk Ibu jelaskan sedikit-sedikit. Untuk Archaeplastida, dari Archaeplastida ini ada algae merah, ada algae hijau. Jadi red algae, green algae. Untuk protista ini lebih diingat ke algae-nya ya. Jadi misalnya brown algae itu seperti apa, terus golden algae itu seperti apa, red algae, green algae itu paling utama. Jadi harus fokus di situ. Untuk algae merah berwarna kemerahan, fotosintetik, phycoerythrin yang dilapisi oleh klorofil. Jadi sistem fotosintetiknya itu bernama phycoerythrin.
namanya itu dilapisi oleh klorofil. Jadi ada sistemnya itu berbentuknya seperti itu. Dan juga multiselular. Jadi tadi yang multiselular adalah brown algae, yang lainnya adalah unicellular. Contohnya seperti golden algae tadi. Kita lihat tadi ada golden algae, diatoms itu algae unicellular. Jadi algae yang unicellular, diatoms, golden algae. Kalau brown algae itu multicellular. Terus untuk algae merah itu juga multicellular. Nah, untuk algae hijau itu mengandung pigmen klorofil, maka dari itu warnanya hijau. Jadi pigmennya adalah klorofil. Pigmennya itu sendiri sebagai klorofil dan juga fungsi kepada fotosintetiknya. Untuk algae hijau itu unicellular dan juga multicellular, dibagi kepada dua, ada chlorophyta yang example-nya Volvox itu, jadi warnanya hijau juga sama, itu unicellular, dan kalau untuk Charophyta itu seperti tumbuhan, jadi itu juga kategorinya warnanya hijau. Jadi kalau algae berwarna hijau itu mesti Chlorophyta ataupun Charophyta. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kalau di laut-laut itu kan kalian lihat seperti tanaman-tanaman gitu kan, ada Palmaria palmata, ini sejenis leaf seperti itu di dalam laut. Nah, itu adalah sebenarnya adalah algae. Ya, jadi ada yang algae, ada yang karang dan sebagainya. Jadi harus bisa tahu perbedaan algae dan juga karang-karang di dalam laut. Nah, untuk algae hijau bentuknya of course hijau seperti itu. Jadi bentuknya seperti yang tanaman tadi Chlorophyta. Kalau yang seperti sel ataupun unicellular yang kecil tadi ini yang di bawah itu, nah itu chlorophyll. Chlorophyta itu yang unicellular, Charophyta itu yang yang tumbuhan. Jadi chlorophyta itu ada klorofilnya itu yang unicellular, kalau karo itu yang algae hijau yang berbentuk tanaman seperti itu. Red algae forifera ataupun a Japanese traditional food bisa biasanya dijadikan sebagai glossy sheet of nori, make a mineral-rich wrap for rice, seafood, and vegetables in sushi. Jadi kalau yang pernah makan sushi, nah itu sebenarnya adalah lapisan bening. Kalau kalian lihat nori itu kan ya, yang rumput laut itu yang hijau-hijau stick itu yang bisa digulung. Nah itu lapisan yang shiningnya itu bukan karena bahan kimia dan sebagainya, tapi itu adalah sebenarnya dari algae, red algae. Oke, kelompok Uniconta ataupun lebih dikenal kepada Emobozoans. Jadi Uniconta itu tadi seharusnya kan jadi satu kelompok ya. Jadi dari 6 jenis protista itu, nah yang kelompok ke-5 dan 6 itu sebenarnya disebut sebagai kelompok Uniconta. Nah di kelompok Uniconta ini ada Emobozoan, amoeba, jadi Emobozoans. Nah spesies amoeba ini mempunyai pseudopia dengan bentuk sel berlekuk-lekuk atau membentuk pipa, slime mold, gymnamobia, and entamoeba. Jadi slime mold itu seperti fungi. Nah, contohnya seperti ini, yang warna kuning itu jadi slime, jadi menempel pada sesuatu berbentuk seperti slime. Nah, itu adalah tipe amoeba slime molds. Nah, untuk cellular slime mold itu seperti ini contohnya. Berbentuknya berliku-liku seperti itu. Untuk Gymnamoeba unicellular, dia dari unicellular, habitatnya di tanah maupun perairan. Jadi heterotroph, ya, jadi memakan ya. Engulf, eat, not autotroph, jadi tidak ada fotosintesisnya. Nah, untuk entamoeba ini untuk sejenis entamoeba adalah parasit berbeda dengan lainnya. Jadi entamoeba holistica penyebab dysentery. Ingat aja kalau penyebab dysentery pada golongan amoeba itu entamoeba.
holistica. Oke, kita masuk jamur. Oke, bisa diserap, pusing ya, banyak harus yang kira-kira harus diingat dan sebagainya. Oke, untuk jamur, tadi sudah selesai ya protista, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau mengingat itu fokus pada jenis-jenis algae, amoeba, kalau yang ada flagellanya itu kepada Euglena. Jadi biasanya adalah 3 jenis itu yang paling utama, yang biasanya dikenal. Jadi ada algae, ada Euglena, dan juga amoeba. Itu yang paling utama. Jadi harus diingat di bagian situ. Oke, kemudian untuk jamur. Jamur itu termasuk juga golongan eukaryotes because the cell is also multicellular. Jadi dinding selnya mengandung sitin. Oke, kalau kalian lihat jamur, kan ada kayak lapisan luar. Jadi kalau sitin itu sebenarnya abundant amino polysaccharide polymer occurring in the nature and its building material that gives strength to the exoskeleton of crustaceans, insect, and cell walls of fungi. Oke, jadi menggunakan bahan kimia organik untuk menghasilkan energi. Jadi mereka tidak berfotosintesis, tapi menggunakan kimia organik untuk menghasilkan energi. Oke, no fotosintesis. Kalau fotosintesis, kita ingat aja kalau misalnya tanaman yang fotosintesis, mesti warnanya hijau seperti itu. Untuk fungi tidak menggunakan fotosintesis untuk proses pengambilan energinya, tapi menggunakan bahan kimia organik yang menghasilkan energi. Jadi from food materials di dalam tanah. Jadi menyerap. Oke, kemudian lumut dan jamur adalah multiselular, mengandung micelia yang terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Jadi lumut dan jamur kan ada yang kayaknya ada kayak yang benang-benang dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri kepada jamur. Yeast, oke, kalau yeast itu adalah bersel tunggal unicellular. Jadi yang biasanya kalian makan itu untuk ngembangin kue dan sebagainya itu adalah yeast. Oke. Oke. Fungi atau fungi merupakan organisme heterotrof, berarti memakan dari lainnya ataupun menggunakan sumber energi dari bukan dari produksi sendiri. Jadi harus dari makan, diambil proteinnya, diambil enzim, diambil energinya, diambil komposisinya, diambil untuk menjadi sebuah energi. Nah, menyerap nutrisi dari lingkungan, nah, seperti itu. Jadi it's more to parasite ya. Jadi fungi itu parasite, istilahnya parasite. Jadi dia menyerap dari inang seperti itu, menyerap dari sumber lainnya. Nah, caranya itu mensekresi enzim hidrolitik ke lingkungan menggunakan enzim untuk menetrasi dinding sel tanaman. Nah, jadi untuk dia memakan, dia harus nempel di tanaman itu dengan menggunakan enzim seperti itu. Nah, fungi ini sendiri berperan sebagai decomposer parasite maupun mutualisme. Oke, mutualisme seperti itu. Oke, jadi ada yang parasit, dia akan menghancurkan mana tanaman yang dia hidup itu, bisa juga jadi decomposer ataupun decompose tanaman yang ditumpangi ataupun mutualism. Oke, jadi mutualisme seperti itu. Mutualisme berarti sama-sama membantu. Jadi kamu kasih aku makanan, aku membantu kalian, melindungi kalian dari pengaruh ataupun gangguan dari luar seperti itu. Jadi mostly itu kalau parasite menyerap nutrisi dari inangnya, kalau mutualisme itu menyerap nutrisi tetapi juga memberi manfaatnya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, jadi struktur fungi ataupun fungi itu sendiri multiselular, jadi seperti itu ya. Jadi sistemnya itu kayak banyak cabang-cabangnya itu, banyak seperti ranting-ranting di dalamnya itu, seperti itu.
Terus untuk struktur fungi ini sendiri ada sel unicellular adalah untuk yeast ya. Yeast diingat itu unicellular, kalau yang lainnya itu lebih kepada multicellular. Jadi kalau untuk yeast itu sendiri, lingkungan yang lembab, basah, getah, tumbuhan, jaringan hewan yang dapat mensuplai nutrisi terlarut seperti gula dan asam amino. Ini diingat saja sih, dibaca. Oke, jadi fungsi hifa pada fungi atau hifa. Hifa tadi kalau dilihat itu seperti flagellasi sebenarnya, dia berbentuk seperti membentuk apa? Mengelilingi sel seperti itu ya. Nah, hifa ini menjerat dan membunuh organisme lain. Jadi dia berbentuk bulat, mengelilingi, memakan, mengekstrak dan mengabsorpsi nutrisi dari inangnya, membantu penyerapan berbagai mineral untuk tanaman. Jadi hifa pada fungi itu adalah untuk sistem parasitnya adalah pada hifa kalau fungi itu. Oke. Kemudian sebagian besar reproduksi adalah seksual dan aseksual. Jadi bisa sexual or sexual reproduction. Jadi nukleus pada hifa dan spora haploid meskipun ada tahap ketika sel bersifat diploid saat karyogami. Jadi di sini kita lihat kalau haploid itu 1, diploid itu 2. Jadi heterokaryotic unfused nuclei from different parents. Itu key-nya, diingat saja ya kata-katanya itu. Nah, jadi untuk proses heterokaryotic stage melalui karyogami, fusion of nuclei. Nah, istilahnya adalah karyogami, kemudian membentuk zygote, kemudian melalui proses mitosis, meiosis, dari meiosis kemudian mengeluarkan spores ataupun pecahan-pecahan reproduction-nya itu setelah itu masuk kepada germination, dari germination kemudian pada mycelium dan melalui proses asexual as well seperti itu. Jadi ini kurang lebih overview jenis reproduction-nya. Kemudian untuk asexual mitosis itu pertumbuhan filamen fungi yang memproduksi spora. Nah, kalau asexual itu memproduksi spora. Kalau yeast membentuk sel tunas bud cells. Istilahnya bud cells. Oke. Untuk yeast juga dapat melakukan pertumbuhan filamen, yaitu tergantung dengan nutrisinya. Jadi tergantung juga dengan jenis makanannya apa, seperti itu. Eutromycetes tidak mempunyai fase seksual tapi reklasifikasi. Oke. Yang ini memang perlu dibaca saja. Oke, untuk klasifikasi fungi, jadi fungi dikelompokkan menjadi 5. Jadi ada citrids, zycomycetes, glomeromycetes, ascomycetes, basidiomycetes. Oke, jadi ada 5 kelompok ini. Nanti bisa dibaca saja, diingat. There's a lot of species. Jadi memang klasifikasi di dunia ini, di kehidupan itu sangat banyak spesies dan sangat banyak juga yang spesies-spesies yang sudah mati, extinct and all those things. Jadi kenapa kalau kita hidup ini sekarang kan kayak panasnya iklimnya sudah hancur dan sebagainya adalah karena mungkin produksi CO2-nya lebih tinggi dan sebagainya. There's a lot of chemical reaction in this world that actually contributes towards perubahan dari iklim, temperature dan sebagainya di dalam sistem bumi ini. Jadi dari situ maka dari itu setiap sel itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi kalau there is like animals, plants, ataupun jenis-jenis species ataupun kehidupan yang mati itu sangat berpengaruh pada kehidupan yang lainnya. Mungkin tidak begitu terlihat untuk kita ya, tapi kalau di alam, misalnya di perairan itu ada yang extinct dan sebagainya, itu adalah bisa merubah sistem ataupun merubah culture of the niche itself seperti itu.
That's why some scientists, researcher, ataupun bagian pemeliharaan dan sebagainya itu sangat-sangat menjaga, especially beberapa spesies-spesies yang sangat memberikan pengaruh yang banyak seperti itu. Even fungi ataupun parasite itu sendiri, walaupun seperti kalau hewan contohnya seperti shark dan sebagainya itu, ataupun hewan-hewan yang mematikan dan sebagainya, hewan buas dan sebagainya, walaupun mereka buas dan memakan hewan lainnya ataupun memakan teman-temannya dan sebagainya, itu sebenarnya ada prosesnya. Jadi memang tetap harus mereka tuh exist, karena kalau misalnya predator itu terlalu banyak tidak ada, maka yang di bawahnya itu yang jadi sumber makanannya itu juga bisa jadi berlebihan. Jadi everything in balance is the best, seperti itu. Sama seperti manusia. Oke, contohnya we are living in the world of COVID-19. Jadi sekarang ini ada virus COVID-19 yang sudah juga membunuh ataupun let's say banyak yang menjadi korban ya. But if we look at the scientific side, ataupun kalau kita lihat di sisi kehidupan, itu adalah salah satu herd immunity system yang mana yang tidak begitu kuat menahan ataupun berpartisipasi ataupun dengan keadaan virus dan sebagainya, maka ada yang KO ataupun meninggal dunia. Innalillah, itu it is sad for us karena kita manusia kan memiliki perasaan dan sebagainya ya, tapi in the world of scientific perspective itu adalah salah satu cara bumi kita untuk mengontrol populasi dan sebagainya. Maka dari itu kadang there are things that we need to live with, seperti itu. Citrates, oke, kita masuk ke citrates ya. Jadi ada 5 kelompok. Jadi yang pertama citrates. Untuk citrates itu ada phylum Citrodiomycota, habitatnya perairan dan tanah. It's a type of decomposer, jadi salah satu bentuk decomposer. Parasitik, mutualisme. Jadi ya banyak ya jenisnya itu. Jadi kita harus tahu, kita tidak perlu harus tahu yang mana yang ini dan sebagainya, tapi we need to know kalau citrates itu habitatnya di air dan tanah seperti itu, dan kemudian untuk cara mereka makan ataupun bertahan hidup adalah dengan cara decomposer, ada parasitik, ada mutualisme juga ada. Nah, berdasarkan data molekuler merupakan kelompok pertama atau awal dalam evolusi fungi. Jadi yang pertama itu fungi itu adalah di kelompok citrates itu. Jadi setiap makhluk itu berevolusi ya. Jadi misalnya dari satu jenis fungi misalnya, terus ada jenis lain, kemudian mereka reproduce, membuat fungi lainnya, jadi terkadang berevolusi dan menghasilkan banyak-banyak jenis fungi seperti itu. Nah, berdasarkan data molekul yang tadi itu, jadi pertama adalah evolusi fungi. Nah, kemudian karakteristiknya adalah mempunyai spora berflagel, jadi zoospora. Jadi kalau ada flagellumnya itu, istilahnya diingat harus diingat zoospora. Seperti itu. Nah, zygomites, ada zygomites, ini udah hampir jam 10 ya. Jadi ada zygomites bersifat parasitik, neutral symbiont. Jadi lebih kepada mutualisme juga sih, tapi neutral symbiont. Jadi tidak memberikan efek ataupun tidak mengefek ataupun memberikan kesan yang buruk pada lain. Tapi juga ada yang neutral symbiont, berarti ada yang tidak parasitik seperti itu. Nah, kalau parasit itu jamur pada roti, buah-buahan, kentang selama penyimpanan. Nah, kalau misalnya kita ada roti, ya udah jamuran. Nah, itu contohnya ataupun jenis funginya itu, jenis jamurnya adalah zygomites. Nah, contohnya Rhizophus
stolonifera, jamur kehitam-hitaman pada roti. Makanya kalau jamuran itu kan biasanya ada kelilingnya agak-agak biru, tapi tengahnya gelap kan, warna hitam. Nah, itu adalah jenis zygomites. Dari morfologinya itu zygomites. Nah, hifanya adalah kionositik, jadi tidak bersepta. Ini diingat saja sih. Oke. Nah, ada asexual, ada sexual. Jadi sporangia seperti bola lampu berwarna hitam itu melalui proses aseksual. Kalau seksualnya zygosporangium plasmogamy. Jadi diingatnya seperti itu saja. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi sporangia sexual reproduction, jadi bentuknya bulat hitam dan kemudian ada seperti bentuk flagella, seperti bentuk ekor. Untuk rhizophorus yang di roti, nah itu hitam-hitam seperti itu saja, growing on bread. Oke, ada banyak lagi apa? Oke. FOMO. Oke. Jadi untuk glomeromycetes ini pecahan dari kelompok zygomycetes, seperti itu. Jadi contohnya adalah mycorrhiza arbuscular, jadi salah satu contoh bersimbiosis mutualisme di dalam sel tumbuhan. Jadi tidak ada masalah ya, 90% mutualisme, sebagian besar bersimbiosis dengan tumbuhan. Jadi it's a good fungi. Oke, Ascomycetes ini adalah paling terkenal, harus diingat kalau mau belajar untuk fungi, utamakan Ascomycetes ini. Oke, jadi sect fungi istilahnya SAC, fungi jamur berkantong. Jadi jamurnya itu ada yang kantong, memiliki kantong, mempunyai asci or ascus seperti kantong, sexual ascorpa badan buah. Jadi berbentuk seperti badan buah. Jadi ascorpak. Jadi istilahnya ini diingat saja sih. Jadi kalau melalui proses reproduksi seksualnya ascorpak dan juga menghasilkan badan buah. Itu pun menghasilkan satu bentuk fungi. Jadi dari banyak dari anggota Ascomycetes ini adalah decomposer. Jadi kalau Ascomycetes itu jamur berkantong, sexual reproduction, it's a decomposer, jadi diingat di poin-poin pentingnya. Nah, 40% of Ascomycetes ini bersimbiosis dengan alga maupun cyanobacteria lichenesis. Ini perlu diingat ya. Jadi bisa bersimbiosis dengan alga maupun cyanobacteria. Kalau Inggrisnya CYANO itu, cyanobacteria. Oke. Nah, untuk itu kalau asexual reproduction-nya itu melalui conidia yang dibentuk di luar sporangia ataupun conidiophore. Oke. Jadi contohnya seperti itu. Nah, oke, kita lihat di sini adalah contoh untuk Ascomycete mycelia can reproduce asexually by producing pigmented haploid spores. Jadi kalau untuk sexual reproduction diingat itu menghasilkan spore seperti itu. Nah, untuk sexual reproduction ada mating type. Jadi ada misalnya neurospora itu sporanya itu attach with the fungi structure. Nah, dari situ baru melakukan proses sexual reproduction. Ini harus diingat sendiri. You can just kurang lebih diingat prosesnya. Misalnya ascophore dari sporing session, dari sporingnya kemudian melalui germination, meiosis, seperti itu, melalui meiosis, germination, seperti itu dia harus diingat prosesnya setidaknya ya. Oke, jadi untuk prokaryotik dan eukaryotik bedanya di situ dilihat beda selnya itu kalau prokaryotik lebih mostly lonjong, kalau eukaryotik bisa bulat, bisa lonjong dan sebagainya. Tapi kandungan di dalamnya adalah lain. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri, look at melihat gambar ya. Nanti ada video di dalam lensa untuk kalian bisa view dan lihat selanjutnya. Jadi ini adalah perbedaan sel prokaryotik dengan eukaryotik, ini harus bisa diingat. Jadi
end. Jadi thank you. Untuk itu kita selesai pada sesi ini. Jadi tugas kalian nanti Ibu upload di Lensa. Salah satunya adalah membuat tabel perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Bisa lihat di slide ataupun cari di jurnal dan sebagainya, terserah. Pokoknya kalian harus menulis, typing sendiri, don't copy and paste. Jadi kalau misalnya melihat jurnal itu type sendiri, jadi jangan di copy paste gitu, supaya kalian bisa ingat perbedaan prokaryotik dan eukaryotik, bisa masuk di ujian. Oke, jadi harus diingat perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Tugasnya itu aja untuk minggu ini. Oke, ada yang mau bertanya? Because it's 10, I think you have class after this, right? Ada kelas ya habis ini? Apa pada tidur ngantuk ya? Hujan, ngantuk. Nggak ada, Bu. Nggak ada kelas? Nggak ada. Nggak ada? Oh ya sudah. Oke, jadi kurang lebih itu sih, tapi kalau yang tadi Ibu sebutkan, yang penting kalau protozoa atau protista itu lebih ke algae, fokus pada algae, pada euglena dan juga amoeba. Oke, kalau fungi itu harus tahu yeast itu seperti apa dan juga beberapa jenis yang utama. Misalnya Ascomycetes itu penting, harus diingat seperti itu. Nah, untuk kalau untuk fungi, Ascomycetes dengan cara sexual and asexual reproduction-nya itu prosesnya seperti apa? Kalau bisa itu harus diingat seperti itu. Nah, dan juga perbedaan prokaryotik dan juga eukaryotik itu. Jadi buat tugasnya adalah membuat tabel seperti yang kemarin itu kan kemarin lebih kepada klasifikasi ya. Jadi yang kali ini adalah membedakan antara prokaryotik dengan eukaryotik, tapi menggunakan contoh ya. Jadi bukan hanya bedanya ini, misalnya bedanya ini ada, ini tidak ada. Jangan seperti itu saja, tapi menggunakan contoh. Jadi misalnya kalian mau mengambil contoh prokaryotik itu misalnya bakteri apa, contohnya seperti itu. Kalau eukaryotik itu misalnya mau mengambil amoeba atau euglena ataupun fungi, jadi membedakannya itu berdasarkan contoh yang kalian pilih seperti itu. Tapi nanti Ibu akan tulis di Lensa untuk kalian view lebih supaya lebih mengerti pertanyaan untuk tugas minggu ini. Oke? Ada yang mau bertanya sebelum we end our session for today? Izin bertanya, Bu. Iya. Ini terkait endosimbiosis, kan misalnya ada protista yang kayak mengikat bakteri kan, kayak Cyanobacterium itu. Terus nanti dia itu jadi protista yang berbeda kan. Ada yang jadi red alga, ada yang green alga. Itu apa yang mempengaruhi sehingga dari dia makan atau mengikat satu bakteri jadi dua protista yang berbeda, Bu? Oke. Jadi dua protista berbeda itu maksudnya adalah tergantung dengan jenis protista awalnya itu tadi. Jadi misalnya memang dia engulf contoh Cyanobacterium. Tapi Cyanobacterium kan ada banyak jenis ya. Jadi untuk banyak jenis itu tergantung jenisnya apa, itu bisa jadi algae merah, ada yang bisa menjadi algae hijau. Kalau yang algae merah itu mostly it's not a photosynthetic ya. Jadi tidak memiliki jenis-jenis ataupun klorofilnya, pigmentasinya itu lebih kepada pigmentasi merah. Nah, jadi tergantung kepada bakterianya dan juga protistanya tadi itu. Jadi kalau misalnya protistanya yang engulf Cyanobacterium-nya itu memiliki banyak klorofil, coba kita lihat kembali contohnya. Oke, di sini. Jadi Cyanobacterium itu kan memiliki, ada beberapa yang memiliki, contoh mana tadi? Kayaknya aku ada lihat. Oke,
Never mind. Jadi untuk cyanobacterium itu kan ada yang ada kandungan klorofil. Jadi tergantung bakterinya apa. Jadi dari misalnya if it's high in chlorophyll, maka dari situ akan menjadi green alga. Karena green alga itu fokusnya pada klorofil ataupun fotosintesis seperti itu ya. Fotosintetik lah istilahnya. Nah, untuk red alga itu tergantung pada cyanobacteriumnya itu. Jadi yang menjadikan kenapa dia red alga ataupun green alga adalah pada kandungan klorofilnya itu di dalam cyanobacteriumnya. Tapi itu pun evolution by time ya. Jadi tidak langsung dimakan itu langsung berubah jadi red alga dan green alga tidak. Tapi it will take some time tergantung cyanobacterium dengan protistanya itu bisa terjadinya mutualisme yang cocok, yang pas dan bisa menghasilkan green alga dan juga red alga. Seperti itu. Jadi cyanobacteriumnya itu sudah menjadi sebagian sebuah sel pada protista tersebut yang akhirnya menjadi green dan red alga. Tapi untuk membedakannya itu lebih kepada kandungan di cyanobacteriumnya itu apakah kandungan klorofilnya itu tinggi ataupun tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kandungan klorofilnya itu lebih akan menjadi green alga dan yang kandungannya kurang ataupun bukan pigmentasi klorofil itu bisa menjadi red alga seperti itu. Jadi tergantung pada cyanobacteriumnya itu sendiri. Dan juga protista awalnya. Kalau protista awalnya juga banyak kandungan klorofilnya, maka bisa cenderung menjadi green alga atau red alga. The process is quite kompleks sih. Semua itu kompleks kalau yang proses-proses ini. Cuman kira-kiranya seperti itu. Jadi tergantung pada kandungan klorofil dalam protista dan juga cyanobacterianya itu. Begitu menjawab pertanyaannya ya. Nggih Bu, terjawab. Terus ini kan terkait bakteri yang bisa diikat oleh si protista ini yang dari jenis Cyanobacterium itu aja atau ada jenis lain yang bisa diikat oleh protista, Bu? Mostly sih Cyanobacterium, tapi bisa juga bakteria lain. Jadi tidak harus Cyanobacteria sih. Tergantung. I'm not sure which apa saja yang boleh, tapi mostly biasanya kalau kita belajar itu mostly akan dijadikan contohnya adalah Cyanobacteria seperti itu. Siap Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi maybe if you want to search online, mungkin coba cari endosimbiosis itu terjadi pada bakteria apa saja, tapi biasanya itu mostly cyanobacteria. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada,